Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya sami sehat sedaya insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah, diberi bekal sehat itu nikmat yang sangat besar. Saya yakin banyak sebenarnya gitu yang ingin ikut ngaji tapi karena tidak sehat akhirnya terpaksa di rumah. Maka kalau panjenengan diberi sehat, alhamdulillah, masya Allah, itu nikmat yang sangat besar. Maka kita bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat itu dengan cara mengubah sehat dados ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehat panjenengan hari ini, malam hari ini pasti ditanya oleh Allah untuk apa? Maka jenengan harus punya jawaban yang baik bahwa dulu saya hari Ahad dalam kondisi sehat untuk ngaji. Insya Allah itu akan menjadi pemberat timbangan amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya Bapak Ibu sedaya, dunia ini tidak banyak manfaatnya kecuali 4 hal. Salah setunggalipun menika tiyang ingkang belajar. Kados panjenengan sedaya, hadisnya niku sahih. Sesungguhnya dunia itu mal'unatun, yaitu terkutuk, bahasanya begitu, kecuali 4 hal, yaitu zikrullah, orang yang alim, orang yang menguatkan untuk zikrullah, dan orang yang belajar. Maka kalau panjenengan ditakdir malam hari dengan kesehatan saged sinau, alhamdulillah, itu nikmat yang sangat besar. Demikian juga nikmat-nikmat yang lain kita syukuri Bapak Ibu sedaya. Sekecil apapun nikmat yang Allah titipkan kepada kita harus menjadi bekal agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Bapak Ibu nggih. Sebagaimana saya ingatkan, yang sering terjadi justru yang bermaksiat kepada Allah itu yang nikmatnya banyak. Sebagaimana saya sampaikan, orang bisa mencuri itu kan kalau sehat, kalau nggak sehat nggak bisa. Maka kita harus betul-betul mengukur. Kita harus betul-betul mengukur bahwa sehat kita untuk apa, tanyakan setiap hari supaya kita bisa punya jawaban yang baik di sisi Allah kelak insya Allah. Di salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sungguh berharap kepada Allah, mudah-mudahan dibimbing oleh Allah, termasuk orang-orang yang dimudahkan untuk mempelajari sedaya risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus setiap ilmu saged dados amal soleh. Sebagaimana berulang kali saya sampaikan, tentu saja setiap kita tahu bahwa ke masjid itu adalah kebaikan. Sholat 5 waktu itu di masjid kebaikan. Tapi tidak semua yang tahu saged tindak ke masjid. Itu butuh hidayah taufik. Makanya sering kita mendengar toh hidayah dan taufik. Sebenarnya namanya dalam bahasa syariat hidayah irsyad wal bayan dan hidayah taufik. Seperti itu sebenarnya. Disingkat dalam bahasa kita hidayah dan taufik. Hidayah irsyad wal bayan nggih menika hidayah pengetahuan. Jenengan ngertos salat berbarengan itu sae, itu hidayah irsyad wal bayan. Tapi untuk jenengan salat sareng-sareng namanya hidayah taufik, yaitu izin dari Allah panjenengan saged melaksanakan amal soleh. Maka kita meminta kepada Allah supaya dimudahkan di dalam amal soleh. Nah, Bapak Ibu sedaya, saya mengingatkan sebelum kita masuk materi malam hari ini untuk kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini wasiat yang Rasulullah SAW tidak pernah tinggal, bahkan menjadi rukun khutbah Jumat. Khutbah Jumat menjadi tidak sah kecuali ada pesan takwa. Makanya jangan sering mendengar usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fasal muttaqun, atau ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu memang rukun khutbah Jumat. Khutbah Jumat nggak sah kalau nggak ada pesan takwa. Maka malam hari ini saya mengingatkan pada panjenengan semua untuk ayo kita jaga ketakwaan kita. Di antara upayanya sudah disampaikan minggu lalu, dua hal, yaitu muraqabatullah, merasa dilihat oleh Allah. Sekalian boten, bagaimana rasanya setelah seminggu merasa dilihat oleh Allah? Ada perbedaan nggak setelah ngaji? Alah kodo wae Ustaz, aku bareng ngaji lali meneh. Jangan diingat-ingat ilmunya, supaya nancep. Kemudian diamalkan. Sekarang jangan tidak mikir, saya diawasi oleh Allah, saya dilihat oleh Allah. Arab ngomong lesuk ras hidup, saya dilihat oleh Allah. Mau lihat yang gak berat, saya dilihat oleh Allah. Begitu. Itu menjaga ketakwaan kita. Kemudian yang kedua kemarin apa? Merasa bahagia dengan ibadah yang disembunyikan. Nek gadah ibadah ampun dipamerkan, disembunyikan, disimpan. Hanya ngenjan jenengan yang tidak umroh haji rasah jibuk foto-foto. Mudah-mudahan tahan. Mudah-mudahan tahan. Saya tanya kepada banyak jamaah, tahan boten Ustaz, tetap jibuk gambar. Nggo kenang-kenangan. Ya kalau untuk kenang-kenangan sendiri nggak apa-apa. Kita tidak menuduh ria, tapi berpotensi menjadi dipamer-pamerkan, subhanallah. Itu dua, sebenarnya ada 8 ya, tapi nanti lain waktu kita bahas. Allah berfirman, Bapak Ibu, dalam Quran surah Al-Anfal ayat ke-29. Quran surah Al-Anfal ayat ke-29. Ya ayyuhalladzina amanu in tataqullaha yaj'alakum furqana. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah, berusahalah bertakwa kepada Allah. Yaj'alakum furqana. Maka kalau panjenengan melakukan itu, kata Allah, panjenengan akan dapat furqana. Furqon. Ini kalau zaman sekarang, Bapak Ibu, furqon ini barang mahal. Sesuatu yang sangat mahal. Furqon gini menika keadaan di mana panjenengan dibuat oleh Allah mengerti antara yang baik dengan yang buruk, sing bener kali sing salah jenengan diparingi ngertos oleh Gusti Allah. Penting buat kalian, penting buatan. Bayangkan jenengan meyakini sesuatu jenengan anggap benar ternyata keliru, itu pripun? Al-furqan adalah kondisi di mana panjenengan mendapatkan karunia dari Allah dalam bentuk sing bener ya ketok bener teng jenengan, sing keliru ya ketok keliru teng jenengan. Ini mahalnya Bapak Ibu, Masya Allah. Kadang-kadang kalau kita tidak punya furqan Bapak Ibu, maka sesuatu yang keliru orang lain juga tahu itu keliru. Membuang waktu sebada sholat isya, nongkrong-nongkrong sampai jam 12 malam, itu pendapat umum, mboten nganggo dalil. Keliru napa bener niku? Sabar sholat isya jenengan nongkrong sampai jam 1. Itu secara umum, belum pakai dalil, kira-kira menurut jenengan bener nopo keliru? Keliru. Gini apa nggih? Sunahnya, kalau kita bicara sunah nggih, meskipun zaman saat ini angel, sunahnya tiang ingkang takwa kepada Allah sakbada sholat isya, kalau nggak ada pengajian seperti ini istirahat Bapak Ibu. Kapan bangun? Nanti jam 1, jam setengah 2 bangun. Seandainya kita melakukan itu Bapak Ibu, insya Allah kita umurnya panjang. Ini dibuktikan oleh orang tua saya, Mor Sepuh. Sekarang sudah 90 tahun hampir. Masih sangat sehat, masih ke sawah. Dulunya kepala sekolah, setelah pensiun ngurusi sawah. Jam 1 udah bangun Bapak Ibu.
Dikir sampai pagi. Nanti ke masjid. Kebetulan sekarang sudah punya masjid sendiri. Dulu masih ngimami masjid besarnya di kampung. Sekarang kita punya masjid sendiri karena sudah sepuh. Di depan rumah kita buat masjid, imam di masjid. Kemudian setelah sholat subuh, zikir pagi. Sudah biasa zikir pagi belum? Harus nanti nih diperhitungkan. Kemudian setelah itu sarapannya hanya paling makan pisang pagi-pagi. Kemudian tindak ke sawah. Pulang waktu duha, sholat duha, istirahat sampai duhur, nanti sore baru kegiatan lagi. Masya Allah, kedua-duanya masih sangat sehat, di umur di atas 80, ibu juga di atas 80, sangat sehat, Masya Allah. Karena apa? Kalau sesuai sunnah memang begitu, tetapi zaman sekarang karena banyak tontonan, banyak kegiatan, ayo bar isa nyongko tekan jam 1 lebih turu. Nah ini masalah. Kalau kita ukur dari kesehatan, dengan yang orang kesehatan masih tahu di atas jam 11 liver sudah menuntut kita istirahat. Maka Bapak Ibu, kita memohon kepada Allah dapat furqan. Nah, jadi dikatakan di dalam Quran surah Al-Anfal ayat 29 itu, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'alakum furqana. Kalau panjenengan komitmen bertakwa kepada Allah diparingin itu loh. Nah, ini masalah yang saya kira penting untuk kita perjuangkan. Dan dikatakan wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Allah akan hapuskan kekeliruan panjenengan di masa lalu. Bapak Ibu, saya ceramah seperti ini. Baru sampai sini ada yang nangis. Ada yang nangis, masih agak-agak muda, masih baru punya anak 1. Saya tanya setelah ceramah, kenapa jenengan nangis? Saya dulu Ustaz. Apa yang enggak? Opo sing ora ndek ben jaman nom. Wis opo wae. Wis ngelek wis kabeh. Ketika mendengar wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum, sungguh dengan engkau bertakwa kepada Allah, apa yang sudah lalu akan dihapus oleh Allah, kekeliruan yang lalu akan dihapus oleh Allah. Nangis dia. Dia mikirnya dengan dosa yang sangat banyak, opo yo isi diampuni. Ternyata Allah sendiri yang menyebutkan, siapapun punya kekeliruan di masa lalu, asal panjenengan bertakwa kepada Allah, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Islam itu mudah, Bapak Ibu, mboten sulit. Islam itu mudah. Kemudian wallahu dzul fadlil adim, sesungguhnya di sisi Allah lah karunia yang besar. Maka seberuntung-beruntung orang adalah orang yang DP-nya ke Gusti Allah. Tahu DP nggih? Nyerah-nyerahnya Gusti Allah. Kenapa? Wallahu dzul fadlil adim, sesungguhnya dia Allah yang mempunyai karunia yang besar. Jadi seluruh soal yang kita hadapi, Allah yang bisa kasih solusi, Bapak Ibu. Ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat yang kedua, Quran surah Al-Maidah ayat ke-27. Jadi dengan catat tadi di rumah dibuka. Watlu alaihim naba abnai adama bil haqq id qaraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal minal akhar. Ini kisah tentang dua anak Adam yang disuruh korban, yaitu Habil dan Qabil. Satunya diterima, satunya nggak diterima. Maka yang nggak diterima ngomong la aktulanak, demi Allah saya akan bunuh kamu. Saudaranya sendiri loh ini, gara-gara hasad. Satunya diterima, satunya enggak. Maka yang satu mengatakan qala innama, sesungguhnya yataqabbalullah minal muttaqin, sesungguhnya Allah itu hanya menerima ibadah dari orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu, nanti ada kaitannya dengan apa yang kita bahas malam hari ini, yaitu persoalan korban. Kenapa saya bahas ini? Karena sudah mendekati korban, supaya jenengan paham ilmunya. Kemudian Bapak Ibu, ada janji dari Allah yang sangat besar bagi orang-orang yang bertakwa. Ini menikah dalam Quran surah At-Tolak ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat. Oke, jenengan sudah sering dengar. Ini ayat yang sangat terkenal, yaitu wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia diberi makhraja. Apa makhraja? Makhraja itu jalan keluar, Bapak Ibu. Terus para ulama menyebut makhraja itu seperti lubang dob. Jangan tahu dob enggak? Dob itu kalau di sini apa?
Apa namanya? Nah itu kan lengnya, tahu leng nggih? Mlebune cilik ning jurune gede mboten. Dok seperti itu. Jadi lubangnya kecil tapi di dalam itu besar kayak gua itu. Maksudnya makhroja, orang yang sempit ekonomi, sempit anaknya pecicilan, sempit gitu. Kalau jangan bertakwa, tahu-tahu dikasih jalan sing ngombo banget. Itu dijanjikan oleh Allah kepada orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Maka bertakwalah kepada Allah Bapak Ibu. Bertakwalah kepada Allah. Ingat, takwa ngertos nggih? Berusaha menjalankan semua perintah, berusaha menjauhi larangan itu. Sesederhana itu. Kalau tidak melakukan itu maka Allah kasih makhraja. Di ayat berikutnya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jenengan akan diberi rezeki dari arah yang tidak diduga. Jadi rezekinya orang bertakwa memang tidak diduga. Maka kita harus yakin kepada Allah. Sing sinten kemauan bertakwa kepada Allah, maka dia akan diberi jalan keluar dan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Sing sinten kemauan tawakalnya, berserahnya, berharapnya hanya kepada Allah, maka akan dicukupi keperluannya. Orang Jawa ini dalam hal ini luar biasa. Sing penting lah cukup. Minum lagi. Pas butuh ono itu. Yang penting itu. Gitu. Pas butuh sehat. Pas butuh kaji. Pas butuh mobil, ono mobil. Nikola lebih utama. Minum lagi. Ini dikatakan begitu. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dicukupi keperluannya. Kemudian innallaha balighu amri. Ketahuilah Bapak Ibu, dialah Allah yang mengurusi segala urusan. Jadi jangan gaya-gayaan, sok-sokan kita pintar ngurusi urusan kita. Kadang-kadang kan kita merasa, karena kita merasa mampu, kita urusan di tangan saya. Subhanallah Bapak Ibu, kalau kita mau dibuat sibuk oleh Allah nggak dapat apa-apa, bisa nggak? Bisa. Maka segala urusan itu Allah yang pegang. Maka di dalam zikir pagi dan zikir petang, ini bagi yang sudah mengamalkan, ini jangan lupa, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Aslih li sa'nikulah wa la takilni ila tarfata'in abadan. Ya Allah, ya hayyu ya qayyum, yang maha hidup, yang maha mengurusi segala urusan. Tolong permudah urusan saya. Dan jangan sekali-kali kau serahkan urusan itu kepadaku, walaupun torfata'ain, walaupun aja gini, torfata'ain itu kan sekedipan mata, ampun, biar Allah yang ngurusi urusan kita, walaupun hanya sekedap mata. Kalau kita yang ngurusi, kita repot Bapak Ibu. Ya, dengan mendidik anak belum tentu kebenaran gini Bang. Wis dididik api-api di sekolah per jebule nakale pol-polan. Kadang-kadang begitu gini Bang. Apalagi kalau sudah mulai SMA lah, kalau orang tua kadang-kadang ngomong opo Pak, opo. Subhanallah. Nih, udah punya pendapat sendiri. Gini Bang. Kita maunya begini, dia maunya begono, kan begitu. Gini Bang. Nah, itulah makanya dikatakan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Aslih lisani kula wala takilni ila tarfata'ain. Ya Allah, jangan saya suruh ngurusi, jangan saya suruh sibuk ngurusi, biar engkau saja ngurusi. Itu dipandu oleh Nabi Muhammad SAW. Dan jadi dikatakan innallaha balighu amri. Memang Allah yang mengurusi segala sesuatu Bapak Ibu. Jadi walaupun jenengan pinter, jenengan doktor, nggak usah sok gaya-gayaan Arab ngurusi kabeh, mboten saged. Karena yang berkuasa atas itu semua Allah Subhanahu wa taala. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadir. Sesungguhnya atas segala sesuatu Allah tetapkan. Orang yang paham ini jadinya tentrem di dalam hidup, enggak kemerungsung. Karena kita hanya menjalani takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat Bapak Ibu, orang akan dimudahkan menapaki takdirnya. Paham Bapak Ibu? Ada orang bertanya ini, kalau takdir sudah ditentukan, ngapain kita kok repot-repot beramal? Surga dan neraka kita kan Allah sudah tahu, gini Bang. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, lantas kalau begitu ngapain kita beramal baik? Wong yo ujung-ujungnya wis ngerti janjane Gusti Allah. Maka dijawab, sesungguhnya orang akan dimudahkan menapaki takdirnya. Nek kira-kira takdirnya surga kok yo dilalai kon ngaji yo gampang, paham nggih? Paham betul maksudnya?
orang akan dimudahkan menapaki takdirnya. Lah takdir yang sorga niku lak takdir sing rajin salat, rajin sedekah, apian. Allah akan mudahkan itu. Paham Bapak Ibu nggih? Maka kita beramal baik saja. Kalau kita dimudahkan beramal baik berarti kita jurusannya sorga. Nek kok gampangnya sing elek-elek, ini bahaya nih. Kira-kira ya jurusan neraka jahanam. Nauzubillah. Nggih. Maka jangan perhatikan betul dalam hal itu nggih. Kemudian wa may yattaqillah yaj'alahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka urusannya akan dibuat mudah. Nah, ini pesan saya malam hari ini pada panjenengan semua untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah Nabi Muhammad SAW naik ke mimbar Jumat kecuali pasti mengingatkan tentang hal ini. Nih, maka kita memohon kepada Allah menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, malam hari ini kita masuk mukadimah tentang ibadah kurban. Mungkin 3 sesi. Malam hari ini baru mukadimahnya saja. Karena banyak yang dibahas. Hampir sekitar 40 pertanyaan seputar kurban. Misalnya contoh, saya belum akikoh, bolehkah saya korban? Misal, kemudian bapak saya sudah meninggal, saya berkorban atas nama bapak saya, bolehkah? Saya lagi nggak punya uang, saya ngutang untuk berkorban, bolehkah? Ini pertanyaan tadi itu. Arisan korban wong 40 entuke gantian secara hukum sah napa mboten kurbane. Nah, itu kan butuh dalil gini nggih. Kemudian kurban kok jebule sikile pincang, matanya buta, boleh enggak tuh kurban? Ya kan? Oh, tukune apik. Jebul digawa teng tempat jenengan setelah 1 minggu buta dan kakinya patah, bolehkah dilanjutkan untuk berkorban? Itu kan pertanyaan gitu bang. Kemudian nek sungune potol entuk rago korban. Ini pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Nanti yang akan kita bahas seperti itu. Tapi ini mungkin di pertemuan berikutnya. Sekarang saya ingin menyampaikan landasan tentang kurban. Ini penting sekali, hukum-hukum terkait dengan kurban. Yang pertama Bapak Ibu, jenengan lihat Quran surah At-Taubah ayat ke-36. Quran surah At-Taubah ayat ke-36. Nggih. Di menika Allah berfirman, "Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum" ila akhir ayat. Allah berfirman, sesungguhnya Bapak Ibu, perhitungan bulan di sisiku kata Allah itu 12. Jadi sejak diciptakan memang Allah sudah menciptakan bulan itu ada 12. Minha arba'atun hurum. 4 diantaranya adalah bulan-bulan hurum. Maunya bulan-bulan yang disucikan, bulan haram, bulan yang disucikan. Kemudian dikatakan, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali panjenengan di bulan yang 4 itu jenengan berbuat kezaliman. Sebab nopo? Di bulan itu setiap amal soleh dilipat-lipatkan pahalanya, setiap kemaksiatan dilipat-lipatkan pula dosanya. Nah, di dalam hadis dikatakan 1 tahun berputar sebagaimana biasanya, sejak diciptakan langit dan bumi. Kemudian dikatakan asanatu asyara syahrun. Sesungguhnya dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Kemudian dikatakan minha arba'atun hurum. 4 diantaranya adalah bulan-bulan hurum. Kemudian disebutkan salah satun mutawaliyah, 3 yang berturut-turut. Jadi ada 4, yang 3 berturut-turut. Yaitu apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Sekarang kita di bulan apa? Dzulqa'dah. Berarti sekarang bulan hurum bukan? Bulan hurum Bapak Ibu. Begitu jenengan lepas Syawal sudah masuk bulan yang disucikan. Ada 4. Salah satu, yang 3 mutawaliyat, berturut-turut. Yang satunya baina Jumada wa Sya'ban, yaitu bulan Rajab.
Jadi yang bulan hurum ada 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Yang satunya Rajab, baina Jumadil Akhir dan Sya'ban. Apa maksud bulan hurum? Gimana ngomong? Bulan di mana seluruh amal soleh dilipat-lipatkan pahalanya. Kalau jenengan berbuat buruk juga dilipat-lipatkan dosanya. Maka kalimatnya fala tadlimu fihina anfusakum. Ojo ngasih nang wulan iku kok jenengan nggawe elek, sebab berlipat-lipat dosanya. Sekarang sudah masuk Bapak Ibu. Jadi sekarang jenengan mikir, kalau mau melakukan sesuatu iki dosa ora kira-kira. Nek dosa lipat-lipat dosa. Sebaliknya amal soleh dilipatkan pahalanya. Maka Bapak Ibu, jangan sampai di bulan-bulan ini jangan kok nggak sholat berjamaah bagi bapak-bapak. Iman harus pinter hitung-hitungan di dalam ibadah. Karena Allah yang udah pandukan. Ada orang mengatakan, ibadah kayak hitung-hitungan. Iya, Allah sendiri yang suruh Bapak Ibu. Allah memilih di antara sekian bulan, ada bulan istimewa, berarti kita disuruh aktif sekali di bulan itu. Di sebagian orang mengatakan, Allah ibadah yo kok nggak hitung-hitungan kalau Gusti Allah, kok meneh gitu. Kadang-kadang begitu kan ya. Allah sendiri yang perintahkan Bapak Ibu, agar kita pandai memilah dan memilih. Istilahnya ngaten, nek arep sibuk, yo sibuk kok yang urusan dunia jangan di bulan hurum. Jangan punya project, ya dikerjakan kalau bisa di luar bulan hurum. Lagi bulan hurum jangan proyek kudu yang Kalimantan yang di orang jangan ibadah angel kan repot. Gini apa nggih? Nah ini maksudnya seperti itu. Ini kecuali Ustaz, aku isone bulan gitu ya sudah nggak apa-apa itu. Ini iso milih milah, ya milih milah. Karena memang Allah perintahkan demikian. Quran surah At-Taubah ayat ke-36. Nanti dibuka nih tafsirnya. Kemudian ada hadis khusus untuk 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Sekarang tanggal berapa? Dzulqa'dahnya. Masih awal-awal nih. Nanti lingkari kapan mlebet Dzulhijjah. Karena begitu masuk bulan Dzulhijjah berlaku hadis ini Bapak Ibu. Rasulullah bersabda, "Ma min ayamin al-amalu sholihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayam, yakni yaumul asr." Boten nenten hari-hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah dibandingkan hari yang 10. Ya perhatikan ya hadisnya. Boten nenten hari-hari di mana amal soleh nopo mawon, sekedar senyum kepada tetangga, sekedar jenengan ngasih sedekah mungkin sedikit jumlahnya, sangat dicintai oleh Allah. Nggak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan hari itu. Sahabat bertanya, walal jihadu fisabilillah ya Rasulullah, apakah bahkan kecintaan Allah melebihi dibandingkan jihad fisabilillah ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, walal jihadu fisabilillah. Iya, bahkan dibandingkan jihad fisabilillah pun Allah masih lebih cinta dengan amal soleh di hari-hari itu. Illa rajulun kharaja, kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya binafsihi wa malihi walam yarji, kemudian dia tidak kembali kecuali kematian datang kepada dia. Jadi dikatakan ila rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bisyai', kecuali seseorang tindak dari rumahnya membawa seluruh hartanya di bokto sedoyo hartanya. Jihad fisabilillah jenengan sedok tidak pulang, semuanya habis, baru seimbang dengan amal soleh di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Masya Allah betul. Masya Allah Bapak Ibu. Jadi ternyata ada hari-hari begitu Bapak Ibu. Ada hari-hari di mana seperti itu kondisinya. Maka para ulama menyebutkan, piye nek dibandingkan 10 hari akhir bulan Ramadan, lebih utama mana? Kok ono dino sing 10
yang sangat dicintai oleh Allah dibandingkan hari manapun, lah piye nek dibandingkan dengan 10 akhir Ramadan yang di situ ada malam qadarnya yang lebih baik dari 83 tahun. Maka para ulama menyebut maksudnya adalah 10 malam akhir Ramadan lebih utama dibandingkan manapun, tapi siangnya di bulan Dzulhijjah. Jadi hari-hari siang di bulan Dzulhijjah dibandingkan manapun lebih utama ketika jenengan beramal soleh. Makanya jangan lingkari betul sekarang. Begitu masuk 1 Dzulhijjah, maka saya akan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 amalan utama di sepanjang awal bulan Dzulhijjah. Nah, ini yang harus jenengan amalkan. Salah satunya adalah kurban. Salah satunya itu dari 6. Maka malam hari ini kita membahas yang mukadimah saya katakan. Karena nanti untuk kurbannya insya Allah di pertemuan berikutnya insya Allah. Jadi dilingkari nanti di rumah nih. Kapan masuknya bulan Dzulhijjah? Karena kalau Dzulhijjah pemerintah nggak mengadakan rapat toh. Ya wis manut wae niku to nggih. Nek puasa lah rapatin. Kalau Muhammadiyah biasanya sudah punya kalender yang banyak tahunnya sampai kapanpun udah, karena pakai hisab nih, metode hisab jadi tidak tahu. Jadi kalau metode ruqyat kan harus lihat bulan dulu. Harusnya janjiannya pendak sasi nih, pendak sasi ini lebih apik nih. Ini kan yangel biayanya kadang ya. Yang pertama, Bapak Ibu, amalannya adalah jenengan puasa sejak tanggal 1 sampai tanggal 9. Amalan pertama, ya. Sejak tanggal 1 sampai tanggal 9. Aduh Ustaz, 9 hari Ustaz, orang kuat. Maka pilih hari-hari utama. Contoh Senin, Kamis. Yang penting di antara 1 sampai tanggal 9 jangan tinggal tanggal 9-nya, yaitu hari Arafah. Oke, saya dipahami sampai di sini. Sunnahnya sejak tanggal 1. Ini begitu masuk Dzulhijjah dengan puasa. Makanya kalau masjid sudah berjalan bagus, adain tuh yang namanya buka bersama puasa awal Dzulhijjah untuk membiasakan masyarakat sami poso. Nek pun biasa nanti lah sakit poso piyambak. Nah, ini pentingnya ada struktur di masyarakat, ada Pak Duku, ada Pak RT dalam rangka untuk menggerakkan seperti itu. Ingat Bapak Ibu, ini saya sampaikan kepada khususnya yang menjadi pengampu masyarakat ya. Di dalam Quran surah Al-A'raf 96 dikatakan, jikalau penduduk sebuah negeri amanu wa taqwa la fatahna alaihim barakah minas sama'i wal ardh minas samawati wal ardh. Andai penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa, maka akan diturunkan barokah minas sama, dari langit dan dari bumi Bapak Ibu. Makanya kalau yang ngurusi kampung gitu, kalau paham ini, insya Allah kalau manusianya bertakwa lebih ringan, mengurusnya lebih mudah karena barokah turun dari langit dan bumi. Maka kegiatan kayak gitu tuh diinisiasi. Oh ya wis lah, nek ora sang dino ya minimal poso apa buka bersamanya Senin Kamis kalau tanggal 9 lah. Kayak gitulah. Nggih. Arab sang dina kok ya ngeget kok akeh men yang 3 hari itulah. Nggih. Senin Kamis tanggal 9. Tanggal 9 ini pas Kamis ya rong dino. Sing penting tanggal 9 ampun mboten puasa. Nggih. Karena kedudukan puasa tanggal 9 itu sangat besar. Di antara dalilnya tentang puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 menika karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam biasa puasa di hari ke-9. Kemudian Rasulullah juga puasa di awal Senin dan Kamis bulan Dzulhijjah, dan Rasulullah puasa 3 hari minimal dalam 1 bulan. Maka semindah malih nek kepeksone ora iso yo minimal tanggal 9.
Bagaimana hari tarwiyah tanggal 8? Ini. Tanggal 8 hari tarwiyah. Adapun tanggal 8 dalil khusus untuk puasa tanggal 8 semuanya lemah. Nah, kalau jenengan puasa tanggal 8 dalilnya tadi mamin ayamin al amalu solihu fiha ahabu ila min hadil ayat yakni yaumul asr, bahwa setiap amal soleh di 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu pahalanya berlipat-lipat termasuk puasa maksudnya. Tetapi khusus tanggal 8 apakah ada tambahan pahala? Enggak. Yang ada tanggal 9. Apa pahalanya tanggal 9? Ayu kafiratu sanatal madiyah wal bagiyah, yaitu jenengan diampuni dosa-dosanya setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Ini orang terus pray baru aku diampuni kok, baru terus santai, bukan bukan begitu pengertiannya ya. Maksudnya jenengan akan dibimbing oleh Allah untuk dimudahkan di dalam peribadahan. Bukan berarti kemudian jenengan harus bebas setahun wis diampuni kok tolan-tolan wae orang ngopo-ngopo ben, bukan ya. Ini keutamaan Bapak Ibu ya. Jangan salah pengertian ya. Ya, jangan salah pengertian. Jadi itu yang tanggal 9 jangan dilewatkan karena pahalanya begitu besar. Oke. Dikatakan siyamu yaumu arafah ahtasibu 'ala Allah ayukafiru sanatal qablahu wa sanatal lati ba'dahu. Oke. Puasa di tanggal 9 kita berharap betul kepada Allah untuk diampuni dosa 1 tahun yang telah lalu dan dosa 1 tahun yang akan datang. Oke. Dosa mana yang diampuni? Dosa kecil. Meskipun Imam Nawawi mengatakan bahkan dosa besar pun dia, tapi pendapat yang lebih kuat dosa-dosa kecil panjenengan yang diampuni oleh Allah SWT. Karena kalau dosa besar butuh tobat tersendiri. Zina itu tobat tersendiri. Jadi dosa-dosa besar ada perlakuan tambahan, tobat tambahan. Nah sekarang jenengan sudah tahu bahwa awal bulan Dzulhijjah seperti itu kondisinya. Maka yang penting prakteknya. Ampun dados ilmu roh. Dengan eling-eling betul nih kok. Ini yang namanya hidayah taufik. Sepatus ilmu yang barusan kita pelajari sok yo kelakon tenan dados amal soleh. Ojo wis tanggal 9 ora poso. Jebul tanggal 9 iki mau sesuk madang. Walah niki repot niku. Nggih. Nah, ini perlu dipersiapkan. Ingat Bapak Ibu, jenengan sudah punya pengetahuan, sampaikan kepada keluarga yang tidak rawuh. Pak, ibu-ibu, kalau bapaknya nggak datang, Pak, tanggal ini poso ya Pak. Sampaikan kenapa? Mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Sing sinten kemawon paring pangertosan kesaenan, kemudian orang itu melakukan, maka jenengan dapat pahalanya. Ini double pahalanya jenengan. Balapan ngenjang nek poso lomba jenengan kasih bukaan orang lain supaya jenengan dapat pahala double. Nah ini namanya yang penting prakteknya. Nah ini terus jenengan sudah mireng seperti ini prakteknya piye niku nggih. Jadi kalau ngaji bareng saya jangan sampai mau di rumah baru blas hilang iman-iman nggih, iman-iman. Kemudian ibadah yang kedua di awal bulan Dzulhijjah nggih menika memperbanyak zikrullah. Memperbanyak zikrullah. Bapak Ibu, ini kelihatannya mungkin kelihatan ringan kata-kata memperbanyak zikrullah. Para ulama sepakat inilah ibadah yang mudah, tapi sedikit orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Apa taufik tadi? Izin dari Allah agar ilmu jadi amal. Jenengan ngertos bahwa awal bulan Dzulhijjah kedah kata dzikir, nek jenengan nggak dapat dari taufik dari Allah, boten saged lakon. Ngerti lali, wis sore loh, jebule kurung dzikir. Dzikir apa? Takbir, tahlil, tahmid, Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, astagfirullah wa atubu ilaih. Dzikir-dzikir seperti itu. Nah, jadi begitu masuk awal bulan Dzulhijjah banyakin dzikir. Minimalnya dzikir pagi, dzikir petang. Sudah berjalan belum Mas di sini Mas? Kegiatan dzikir pagi, dzikir petang. Sudah. Ibu-ibu sampun dzikir pagi, dzikir petang? Sampun?
Mulai dari apa dikir pagi dikir petang? Baca apa pertama? Ayatul Kursi. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa seterusnya. Nggih. Dari situ ada sekitar 20 lebih bacaan dibaca pagi dan petang, itu minimalnya, Bapak Ibu. Nggih. Sebenarnya harus ada kajian fikih dikir pagi dikir petang. Insya Allah ini sambil jalan. Ngaji niku seminggu mawon kaya ora cukup to. Oke men sing dibahas janjane iki. Masya Allah. Jadi jenengan banyakin zikrullah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukrata wa asila. Quran surah Al-Ahzab ayat ke berapa itu? 4142. Wahai orang-orang yang beriman, zikirlah, ingatlah kepada Allah dengan ingatan yang banyak, Bapak Ibu. Wasabbihuhu bukrata wa asila. Khusus di pagi dan petang banyak-banyak bertasbih, ucapan subhanallah, maha suci Allah. Paham maksudnya ini? Maha suci Allah dari yang jelek-jelek maksudnya. Paham ini? Makanya kalau jenengan melihat yang menakjubkan, jenengan mengucapkan apa? Masya Allah. Atas kehendak Allah itu terjadi. Nih jenengan lihat kejadian yang mengerikan, tabrakan, mati misalnya. Setelah innalillahi mengucapkan apa? Subhanallah, maha suci Allah dari yang sedemikian. Makanya dikatakan wasabbihuhu bukrata wa asila dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 42. Khusus di pagi dan petang banyaklah ucapkan subhanallah. Kata Rasulullah, kalimatani habibatani ila rahmani khafifatani ala lisan takhilatani fil mizan subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat yang sangat dicintai oleh Ar-Rahman, ringan diucapkan di lisan, berat timbangannya di mizan besok. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Bapak Ibu, maka di hari-hari itu banyakin zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Seluruh amal soleh di hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan hari manapun. Bahkan dibandingkan jihad fisabilillah, kecuali orang pergi dari rumahnya dengan seluruh hartanya, jiwa raganya, mati pulang, nggak bawa apa-apa pulangnya. Baru seimbang dengan zikir panjenengan di hari itu, sedekah panjenengan di hari itu, senyum panjenengan tetangga pada hari itu, nolongin tetangga di pada hari itu. Kalau mungkin perangkat, urusannya dipermudah warganya pada hari itu masya Allah, Bapak Ibu. Jadi zikrullah. Nah, khusus untuk takbir, takbir itu mulai kapan? Mulai kapan? Jawabannya ngaten. Kalau ditanya, takbirnya mulai kapan toh? Nek Dzulhijjah niku. Takbir ada dua, Bapak Ibu. Jenengan ingat-ingat betul ini. Mudah-mudahan menjadi catatan buat jenengan. Takbir mutlak. Yang kedua, takbir muqayyad. Jadi dalam agama Islam, Bapak Ibu, ibadah itu selalu begitu. Ada yang mutlak. Mutlak itu enggak diwatesi dengan waktu, jumlah, itu namanya mutlak. Contoh, jenengan zikir kapan wae yo entuk toh, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar, kapan saja boleh. Tapi ada zikir yang muqayyad, yaitu zikir yang diikat dengan sesuatu. Contoh, zikir bar salat. Rasulullah mengatakan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Zikirnya apa yang pertama? Hadisnya mengatakan astagfirullah, astagfirullah, bukan astagfirullah wa atubu ilaih. Karena hadisnya mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mengapa Bapak Ibu kok dikiranya seperti itu? Karena kita baru saja sholat kita 4 rakaat, mana yang khusyuk? Allahu Akbar. Gorengan kuis mateng pun pemeanku dari 4 rakaat mana yang khusyuk? Maka begitu salam assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullah, ya Allah ampunanmu ya Allah, seharusnya saya khusyuk kok nggak khusyuk, itu maksudnya. Walaupun kita menghargai, saudara-saudara kita masih banyak yang assalamualaikum, alhamdulillah, alhamdulillah rampung.
Jangan disalah-salahkan juga yang seperti itu. Kita tidak perlu menyalah-nyalahkan orang lain. Kita hanya menyampaikan hukum. Kalau terkait dengan ba'da sholat, maka zikir yang sesuai panduan adalah astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, dan seterusnya. Itu berarti zikir astagfirullah muqayyad sebada sholat. Nek bar sholat tuh astagfirullahnya kayak gitu, itu namanya muqayyad. Tapi secara umum astagfirullah kapan wae jenengan sakit di atas motor astagfirullah wa atubu ilaih, sambil goreng tempe astagfirullah wa atubu ilaih, silakan, itu namanya mutlak. Maka takbir juga begitu sama, ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Takbir mutlak sejak tanggal 1. Sejak tanggal 1. Hadisnya, kisahnya dari, ada beberapa kisah. Salah satunya kisahnya dari Umar dan Abu Hurairah. Begitu masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah, dia ke pasar sambil Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Dikeraskan suaranya. Pertanyaannya sekarang, berani nggak jenengan praktek sunnah itu hari ini? Jangan ke mall. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu. Tanggal 1 Dzulhijjah nang pasar. Wantun boten? Itu sunnah itu sebenarnya. Dibudayakan. Minimal lingkungan yang sudah paham, ketemu lagi ngobrol, banyakin takbir. Mulai tanggal 1 itu takbir mutlak namanya. Tetapi ada takbir yang muqayyad, yaitu yang takbir yang diikat setelah sholat fardu. Mulai kapan itu? Mulai tanggal 9. Jenengan puasa hari Arafah, subuh sudah mulai, imam boleh dipimpin imam boleh. Kemudian membaca takbir minimal 3 kali sampai akhir hari tasyrik ba'da asar. Jadi itu namanya takbir muqayyad, diikat dengan waktu sebada sholat. Saya dipahami sampai di sini? Dipraktekin ya, ibu-ibu. Wantun boten? Pas ngobrol-ngobrol di mana jenengan takbir. Kok jenengan kok takbir ngono kuwi? Iki sunah. Jarane sapa? Dipraktekin. Makanya inilah pentingnya pendidikan Bapak Ibu. Jadi kalau sudah disampaikan, masyarakat sama-sama tahu, nanti otomatis akan ramai takbir, insya Allah. Saya termasuk yang praktek di atas mobil sambil takbir, di mana-mana. Pokoknya sejak tanggal 1 sudah mulai banyakin takbir, karena itu perintah dari Nabi Muhammad SAW. Jadi amalan yang kedua adalah memperbanyak zikrullah. Kemudian yang ketiga, menikah menunaikan haji dan umroh bagi yang mampu. Ini pembahasan tersendiri. Adik saya kebetulan tahun ini berangkat haji. Kemudian nomor 4, memperbanyak amal soleh secara umum. Jadi sholat sunnah diperbanyak. Jadi kan tahu nih, sholat pun ada yang mutlak nggak? Ada nggak sholat mutlak? Ada Bapak Ibu. Sholat kapan wae di waktu yang diizinkan selain ba'da asar dan ba'da subuh. Jenengan nggak enak hati ambil air wudhu sholat angsal boten? Angsal. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kata Rasulullah, innahu la yubun alal qalbi. Kadang-kadang hati kuratan terus, kata Rasulullah. Maka ketika seperti itu, Rasulullah ambil air wudhu kemudian sholat dan banyak istighfar. Kita pun sama Bapak Ibu. Jenengan kok Rasulullah, anakku nang Jakarta lagi ono apa tuh, kok apa kurang tentrem banget rasanya mikir dhek terus, ambil air wudhu jenengan sholat. Namanya sholat mutlak. Sing penting ojo berasar kalau bar subuh. Kesempatan pulang nanti habis ini, ya Allah, bojoku kok urung mulih yo tengah yawe ini. Ono opo yo? Jenengan telepon yo ora bisa. Mau dilalai HP-ne mati. Ora tentrem, ambil air wudhu, sholat. Ya Allah, saya serahkan urusan kepadamu ya Allah, jaga suami saya ya Allah. Begitu Bapak Ibu. Itu namanya sholat mutlak. Makanya banyak amalannya, Masya Allah. Nah, di bulan itu di awal-awal banyak yang seperti itu. Di antara amal soleh yang sangat ditekankan yang menikah, perbanyak sholat. Yang kedua, ini penting, perbanyak sodakoh. Nggak ada atau nggak nyambung Bapak Ibu
Kalau jenengan sudah rajin ngaji kok masih pelit, nggak nyambung, nggak nyambung. Wong seneng ngaji kok isi pelit. Saya merasa bersalah, ya gurunya Pak Wahid masalah ini berarti. Jadi wong ngaji itu identik dengan lomoh, Bapak Ibu. Kenapa? Perintahnya aqimis sholah wa ita'i zakah, selalu seperti itu. Tegakkan sholat, jenengan rajin kepada Allah, rajin ke masjid, rajin, harus rajin pula menolong tetangga. Itu rumusnya begitu, Bapak Ibu. Jadi kalau orang seneng ngaji kok senyum wangel, enggak nyambung, Bapak Ibu. Jadi kalau jenengan udah rajin ngaji, yuk terus akrab, kali tetangga. Ini apa lagi? Jangan orang ngaji kok. Ya subhanallah, ini masaknya masjid mana ada? Kayak produk masjid gitu kayak ngono. Nah, ini masalah Bapak Ibu. Ini selalu perintahnya aqimis shalah wa ita'iz zakah. Baik yang jenengan kepada Allah hubungannya harus ke sini juga baik. Maka vertikal dan horizontalnya harus baik. Sedekah Bapak Ibu nggih. Siapin pokoknya untuk tanggal 1 sampai tanggal 10 banyakin sedekah. Banyakin, nabung dari sekarang, nggih. Empuh piro 10.000, 20.000, pokoknya saya tanggal 1 sampai tanggal 10 nggak mau lepas, Bapak Ibu. Suatu ketika saya pulang dari masjid, nggak dari masjid waktu itu, lewat di depan masjid, di salah satu masjid di sini, dekat sini. Orang ini biasa jualan dekat masjid, ibu-ibu. Saya di stop, Ustaz, sebentar Ustaz, saya mau tanya. Enten apa Bu? Bolehkah saya sedekah selain ke masjid? Pertanyaan lucu betul itu. Jadi ternyata dia tuh punya kebiasaan kalau habis dagang dia melaksanakan sedekah harian, menyisihkan dari dagangannya masukin ke kotak masjid. Saya bilang, Bu, akan lebih utama lagi kalau jenengan nolong orang yang masih kerabat. Kalau jenengan masih punya saudara yang susah, itu tolongin tuh tiap hari. Entah itu 10.000, 20.000, dia bilang saya biasa menyisihkan 20.000 sehari. Pedagang cilok Bapak Ibu setiap hari menyisihkan 20.000 untuk disedekahin karena berilmu boten awal, maka di hari-hari itu perbanyak ya. Oleh pedagang cilok aja bisa nyusin 20.000 ya. Masya Allah. Ibu-ibu lagi, saya kadang melihatnya saja, saya laki-laki aja melihatnya capek, kanan kiri berat tuh ya. Ibu-ibu itu Masya Allah. Tapi Masya Allah di tengah kesibukannya masih sedekah. Masya Allah. Orang sini nggak jauh. Mungkin jenengan pernah lihat. Kemudian membaca Al-Quran dengan tadabbur, Bapak Ibu. Jadi di hari-hari itu banyakin baca Al-Quran dengan tadabbur. Kemudian amar ma'ruf. Jenengan amar ma'ruf itu yang ngelingkin ono sing keliru jenengan elingkin. Kemudian yang kelima Bapak Ibu, nah ini yang utama yaitu berkurban di tanggal 10-nya. Ini di hari Nahar. Nomor 6 adalah taubat. Ini pembahasan tersendiri tentang masalah taubat ya. Tentang seluruh macam syaratnya. Maka di antara waktu terbaik untuk bertobat kepada Allah adalah antara tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Nanti kita bahas di lain waktu tentang persoalan tobat. Nah, kurban Bapak Ibu, saya sampaikan satu dulu malam hari ini, yaitu apa hukumnya berkorban. Apa Bapak Ibu hukumnya? Wajib nopo sunah? Wajib nopo sunah Ibu-ibu? Yang kuat pendapatnya mengatakan sunnah, tapi sunnah yang sangat ditekan, dan ini sunnah yang berulangi Bapak Ibu, bukan sunnah sekali seumur hidup nih. Kok kira korban saya aku tahu dek be, bukan begitu. Ini perintah setiap tahun. Makanya sekali dengan korban, kalau bisa korban terus. Ini juga kesaksiannya ibu-ibu ketemu saya. Ustaz, nangis orang ini. Kenapa jenengan nangis Bu? Saya ditinggal suami 4 tahun katanya. Suaminya dapat pekerjaan baru, banyak uangnya, nggak pernah sampai ke dia, sampai ke orang sini bilang apa, gendaan nih gitu.
Tapi kata dia, meskipun begitu Ustaz, saya selama 4 tahun tetap nabung, nggak pernah lepas untuk berkorban. Masya Allah betul itu. Masya Allah. Ada bu orang yang lagi susah kayak gitu masih tetap berkorban, nggak pernah putus. Masya Allah. Ibu-ibu ini ya, Masya Allah. Nah, jadi sekali lagi ini sunnah yang berulang, Bapak Ibu. Tapi jangan perhatikan dalil ini. Walaupun ini sunnah, jangan lihat di dalam Quran surah Al-Kautsar ayat kedua. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Kalau melihat dalil ini Bapak Ibu, koyo-koyo to wajib. Karena perintah secara asal hukumnya wajib. Nanti saya terangkan mengapa sunnah. Yang kedua, kok koyo-koyo to wajib? Ini menikah di antaranya adalah Rasulullah bersabda, "Mangkanallahu sa'atun," jikalau panjenengan longgar. Kemudian walam yudohi, ning panjenengan boten purun korban, kata Rasulullah, fala yaqrabana musolana, ojo cerak-cerak karo masjid. Ini kata Rasulullah. Pertanyaan sekarang, apa definisi longgar? Kan itu gini apa gini? Aku ki mlebu longgar, oh ora toh? Nah ini perlu dibahas, Bapak Ibu. Nanti minggu depan insya Allah, jenengan termasuk yang longgar atau tidak? Kalau udah dibahas, rata-rata jenengan itu longgar nanti. Rata-rata longgar. Nanti kita bahas minggu depan. Jadi ini koyo-koyo itu jadi wajib. Satu, fasholli li rabbika wanhar. Diperintahkan kita untuk sholat dan menyembelih hewan korban. Yang kedua, Rasulullah ngendika, mangkalallahu sa'atun, sing sinten bangun longgar, walam yudohi, kemudian gak mau korban, fala yaqrabana musalla, ojo cerak-cerak karo tempat sholatku, kata Rasulullah. Tetapi Bapak Ibu, ada dalil lain mengapa ini derajatnya hanya sampai sunnah. Kata Rasulullah, idza ra'aitum hilala dzulhijjah, jikalau panjenengan melihat hilal bulan Dzulhijjah, maksudnya melebet tanggal 1 Dzulhijjah. Kemudian wa arada ahadukum ayudohi, kemudian panjenengan ingin untuk berkorban, fala yumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka jangan potong rambut dan kuku panjenengan. Jenengan maksud bukan korban hewannya ibu nggih. Ojo dipotong kukune hewan, bukan. Jenengan maksudnya. Begitu jenengan masuk 1 Dzulhijjah, kok jenengan pengen korban tanggal 10-nya, maka jangan potong rambut dan kuku. Bahasanya di sini dikatakan wa aroda ahadukum ayyudohi, nek panjenengan pengen niku lak boten wajib. Gini apa nggih? Nek gelem yo ora yo ora apa, maksudnya begitu. Maka dihukumi sunnah. Maka untuk menunjukkan kesunahnya ini, Umar dan Abu Bakar pernah 1 atau 2 tahun tidak korban, supaya menunjukkan ke masyarakat bahwa korban itu buatan wajib. Ini kok jadi tiru, Pak Umar tidak korban, aku ora korban terus. Nah ini salah Bapak Ibu. Jadi malam ini kita tahu bahwa hukum korban sunnah yang sangat ditekan, dan ini adalah sunnah yang berulang. Jadi kalau jenengan jangan mengatakan aku ndek ben wis kok. Saiki tahun saiki bapak, sesuk ibu, sesuk anak, bukan. Kalau jenengan mampu silakan mau 2 atau 3 pun. Nah ini yang disampaikan malam hari ini sebagai pembuka. Insya Allah nanti minggu depan kita sampaikan tentang kurbannya secara khusus dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lazim di masyarakat, supaya jenengan tidak bingung lagi, termasuk tata cara menyembelih dan doanya dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah izinkan kita masih punya umur. Mohon maaf jika ada hal yang kurang pas di hati, dan sekali lagi mudah-mudahan kita istiqomah dan Allah istiqomahkan kita insya Allah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada 1-2 pertanyaan terkait dengan mukadimah, jangan yang teknis-teknisnya di depan. Terkait dengan mukadimah yang disampaikan tadi, monggo silahkan.